Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan nih. Tapi kali ini bukan jajan ke toko ya. Ini adalah PC rakitan yang memang kebetulan dikirimkan langsung oleh Gigabyte atau Aorus Indonesia. Jadi waktu di Computex 2025 kemarin, itu gue sempat kesemsem dengan motherboard terbaru mereka, yaitu seri Aorus Stealth, tapi dengan chipset B850. Kalau sebelumnya kan ada versi B650E-nya. Dan juga casingnya, ya. Ini casing keluaran dari Gigabyte juga, yang kali ini casingnya itu udah dual chamber seperti tren casing zaman sekarang. Gigabyte kebetulan ngontak gua dan katanya mereka udah siap untuk jual secara resmi di Indonesia. Maka dari itu sampel PC ini dikirimkan ke sini, terkecuali kartu grafisnya ya. Kebetulan gue punya kartu grafis yang memang juga sama-sama dari Gigabyte dan punya warna yang putih juga, alias seri Ice dari mereka. Ini kartu grafis yang memang gue pakai sehari-hari di PC pribadi gue, yaitu adalah RTX 4070 Super Eagle Ice. Jadi, seperti apa total spesifikasi dari PC ini? Langsung aja kita bahas spesifikasinya. Sebagai catatan, di sini tuh spesifikasinya semuanya di-provide oleh Gigabyte terkecuali kartu grafis ya. Jadi mulai dari CPU, memori, storage, dan kawan-kawannya, itu bukan gua yang konfigurasikan gitu. Bukan gua yang pilih, bukan gua yang simulasikan. Nah, mungkin gue bakalan berfokus utamanya sekarang itu di bagian motherboard dan juga di bagian casingnya, karena memang fokus dari video ini sebetulnya adalah untuk itu. Motherboardnya ini adalah B850 Aorus Stealth Ice, yang mana ini adalah versi upgrade dari B650E-nya. Kalau di B650E Aorus Stealth Ice itu, kita cuma bisa mendapatkan satu slot PCIe Gen 5 x 16 aja untuk kartu grafisnya, tapi kalau ya di B850 ini, PCIe x 16 itu totalnya itu ada 2, meskipun di bagian bawahnya itu dia jalannya x 8 atau x 4, kayak gitu. Tapi, di sisi lain, slot M.2-nya sekarang tuh bertambah. Meskipun kalian ngelihatnya ini seamless ya, bagian heatsinknya itu bahkan cuma satu panel aja, tapi sebenarnya di balik dari heatsinknya tersebut terdapat 4 slot M.2 yang mana satu diantaranya udah mendukung untuk NVMe PCIe Gen 5 SSD. Secara upgrade dari B650E menurut gua ini sangat-sangat menarik. Terlebih lagi, ini adalah motherboard yang memang ya tipenya stealth, alias colokan-colokan yang biasanya ada di depan semuanya pindah ke belakang. Sehingga memang kita juga memerlukan casing yang memang udah mendukung untuk colokan-colokan motherboard di bagian belakang. Lalu upgrade-nya lagi ialah di bagian audio, karena untuk B850 ini motherboard audionya udah punya SPDIF dan juga udah menggunakan driver Hi-Fi audio juga. Tapi untuk dari segi USB-nya sayang banget, padahal ini harusnya bisa mendukung untuk USB 4. Sayangnya USB Type-C-nya ini masih hanya punya dukungan 10 Gbps aja. Padahal jumlah USB-nya itu totalnya sih udah cukup banyak ya. Total itu kalau kita totalin ada 11 di bagian rear I/O-nya. Wi-Fi 7 udah tersedia, jadi sebetulnya masih bisa dibilang lengkap. Hanya aja untuk kelas ini harusnya udah ada USB 4. Justru dukungan USB Type-C yang kencang itu adalah di bagian front I/O-nya. Karena untuk front I/O itu malah punya dukungan 20 Gbps. Jadi kalau casingnya udah punya port untuk USB Type-C, itu dia bisa jalan bahkan lebih kencang daripada bagian rear I/O-nya. Agak lucu sih sebenarnya. Tapi di sisi lain, motherboard ini tampak kelihatan jauh lebih keren deh daripada si B650E-nya, karena tampilannya tuh kayak pingin jumawa, tapi masih tetap humble gitu. Karena di sini cuma dikasih siluet-siluet kecil aja sama Gigabyte. Di sini juga pakai cooling dari Aorus ya, yang sebetulnya kalau rakitannya ini hasilnya itu dibikin tubingnya itu di bagian belakang, sebetulnya ini tubingnya bisa jadi lebih stealth lagi, karena sebetulnya casing ini tuh bisa diumpetin si tubingnya tuh di bagian samping dalam gitu. Nah, ini kayak gini contohnya udah coba gue selipin, tapi kalau dia di bagian depan, bagian ujungnya masih tetap kelihatan. Padahal sebetulnya bisa juga di bagian tubingnya ini kita umpetin ke bagian belakang biar jauh lebih seamless lagi. Terlebih lagi juga kan kalau kayak RTX 5070, 5080 yang versi stealth juga, itu kalau gue lihat di Computex udah ada yang versi 12 VHPWR-nya itu kabelnya juga ngumpet gitu, jadi nggak kelihatan kayak begini. Nah, karena kebetulan ini PC dikiriminnya ke gue dan nggak ada 12 VHPWR-nya ternyata, makanya di sini 12 VHPWR-nya gue pakai punya gue pribadi dari kabel mod, jadi gue colokin sendiri, makanya dia agak belang karena warnanya nggak putih. Padahal sebetulnya power supply-nya di sini ialah Aorus Elite 850 watt Platinum dan kabel-kabelnya itu semuanya warna putih. Buat yang penasaran casingnya ini apa, ini adalah Gigabyte C500P ya. Ini juga terbilang baru dari Gigabyte dan gue seneng sih sama casing ini karena
Casing ini kelihatan modern, sesuai dengan tren sekarang, build quality-nya juga oke. Dan lagi-lagi desain dari Gigabyte di sini menunjukkan bahwa mereka pingin nunjukin kalau ini Gigabyte banget, tapi mereka pingin kelihatannya itu cuma sekedar siluet-siluet aja. Kayak tulisan C500P ataupun bahkan logo Gigabyte yang besar di bagian atas itu sebetulnya ada, tapi kelihatannya hanya siluet tipis-tipis aja. Oke sih, bagian bawah ada dust filter, bagian atas ada dust filter, terus fan di bagian samping situ juga udah reverse ya. Jadi gua nggak ada komplain sih sejauh ini, karena ya ini udah cukup baik. Kalau ngomongin soal harga, gue jujur belum tahu ya secara harga ini casing dan juga motherboard bakalan dibanderol berapa sama Gigabyte, karena ya memang masih baru. Tapi kalau misalkan memang udah ada di marketplace, pastinya produk-produknya bakalan gue tag di bawah sini, atau link pembelian untuk marketplace lain gue taruh di kolom deskripsi. Nah, untuk CPU di sini pakai Ryzen 9 7900X. Lagi-lagi itu bukan konfigurasi dari gue, melainkan dari si Gigabyte-nya langsung gitu ya. Mungkin ada sampelnya 7900X, cuman nggak apa-apa. Kalaupun kalian pakai 7900X dan pingin rakit persis kayak begini, gue rasa nggak masalah juga sih pakai 7900X, karena itu CPU yang multicore-nya udah cukup kencang, efisien juga gitu ya. Dan untuk tambahan komponen-komponen putih lainnya itu kayak memori dari Corsair yang juga warnanya warna putih, LED di set putih semua, udah pasti paling cakep ketimbang pakainya RGB-RGB-an. Nah, kayak gimana sih performance PC ini ya kalau kita ajak buat main game atau untuk productivity gitu ya. Tentu PC ini ya secara spesifikasi, karena ini udah menggunakan 4070 Super juga, sebetulnya ya main game udah pasti bakalan enak-enak aja, terutama mainin game kalau misalkan kita mainnya itu di resolusi 1440p. Apalagi kalau misalkan kalian punya monitor 1440p yang panelnya itu udah OLED. Waktu gue lagi jalanin benchmark, gue juga sempat ngetes menggunakan monitor dari Gigabyte, yaitu MO27Q2, yang mana monitor itu punya resolusi 1440p 240Hz dan panelnya udah OLED. Yang pasti kalau kalian mainin gamenya di resolusi 1440p udah enjoy sih untuk spesifikasi seperti ini. Nah, kalau performance lainnya seperti apa, kita coba lihat aja ya untuk benchmark lainnya itu seperti apa. Oke, gue bakalan mulai dari BIOS motherboardnya terlebih dahulu ya. Untuk BIOSnya ini sebetulnya sih nggak ada perbedaan sama sekali, baik kalian menggunakan B650, B650E, ataupun ke B850 ini. Karena secara fitur yang diberikan oleh Gigabyte itu memang masih sama ya. Seperti adanya pengaturan Expo ataupun XMP, lalu ada juga Expo AI Boost, yang mana ini bisa memberikan overclocking otomatis dengan frekuensi yang memang bisa digunakan untuk harian lah. Lalu ada X3D Turbo Mode juga. Pengaturan untuk memori timing secara manual juga udah cukup lengkap diberikan oleh Gigabyte atau Aorus di BIOSnya ini. Untuk CPU, seperti karakter 7900X ya, jadi memang CPU temperaturnya itu dia bakalan boosting terus ke angka 95 derajat Celcius atau berjalan pada TJ Max. Dan untuk CPU package powernya itu ada di angka sekitar 130-an watt ya. Jadi kalau misalkan kalian temperaturnya mau direndahin, sebetulnya kalian ada beberapa cara. Kalian bisa menggunakan curve optimizer misalnya, atau kalian juga bisa memanfaatkan fitur yang namanya Eco Mode dengan menggunakan Ryzen Master. Jadi sebetulnya temperatur segini ya wajar-wajar aja. Lalu untuk GPU temperaturnya di sini semua tes dalam kondisi casing tertutup, dan untuk RTX 4070 Supernya masih berada di bawah 70 derajat Celcius karena maksimumnya itu ada di angka 68 derajat Celcius saja dengan GPU power di angka 220 watt. Kemampuan CPU kalau gue cek menggunakan Cinebench R23 ada di angka 24 ribuan, angka yang juga udah cukup kenceng. Tapi kalau dibandingin sama 9900X, tentu 9900X bakalan lebih kenceng ya, baik itu multicore-nya ataupun single core-nya. Encoding video tentu udah bisa menggunakan AV1 karena kita menggunakan RTX 4070 Super di sini, yang mana udah ada encoder AV1-nya. Di sini untuk CapCut 1080p bisa selesai dalam waktu 2 menit untuk video berdurasi sekitar 13 menit. Kalau kita menggunakan DaVinci Resolve, kita juga bisa menggunakan AV1-nya, dan ini bisa selesai dalam waktu 2 menit 1 detik untuk project video yang sama, yaitu berdurasi 13 menit. Gue juga ngetes Blender benchmark di sini. Untuk scene monster itu dapat di angka 3077 sampel per menit, sementara untuk scene classroom-nya itu ada di angka 1600-an sampel per menit. Angka yang udah cukup wajar, dan ini termasuk kencang untuk ukuran RTX 4070 Super.
Lalu untuk kebutuhan AI seperti LLM lokal, di sini gue ngetes menggunakan LM Studio dengan parameter 8 billion, yaitu menggunakan DeepSeek R1. Dan di sini kecepatan yang bisa gue dapetin ada di angka 74,24 token per second. Ini tentu bakalan lebih pelan sedikit daripada si RTX 5070. Sebetulnya kalau kalian mau main game yang lebih nyaman dan kalau kalian punya monitor 240 Hz, sebetulnya lebih nyaman itu memang jika kalian menggunakan RTX 5070 karena dia punya multi frame generation untuk mengejar refresh rate 240 Hz-nya. Jadi kalau kalian pakai 4070 Super dengan frame gain, itu ya rata-rata FPS yang bisa kita dapetin untuk resolusi 1440p, mungkin ada di kisaran 100-an sampai 120 atau mungkin 140 FPS. Itu udah menggunakan frame generation dengan settingan-settingan yang memang udah di-set semuanya itu rata kanan, bahkan ray tracing-nya juga dimentokin ke kanan semua. Paling yang memang agak susah untuk di-setting sampai mentok kanan banget itu ya kayak Black Myth Wukong, karena untuk ray tracing-nya itu sangat-sangat berat, sehingga dengan ray tracing medium aja dan kita udah menggunakan frame gain, itu rata-rata FPS-nya masih dapat di angka 110. Padahal kalau misalkan ini bisa pakai multi frame generation, itu tandanya dia bisa dapat di angka 220 atau bahkan kekejar 240 FPS. Tapi kalau kalian nggak senang sama multi frame generation, juga sebetulnya 4070 Super seperti ini rasa-rasanya ya udah cukup-cukup aja. Karena PC latency yang didapetin juga pastinya bakalan sama-sama aja, baik itu 240 FPS yang menggunakan multi frame generation ataupun 4070 Super ini. Lalu di bagian SSD-nya, di sini SSD-nya itu dari Corsair juga ya, dengan seri MP600 Core XT dengan kapasitas 1 TB. Kecepatan yang didapetin di SSD ini itu kecepatan bacanya ada di angka sekitar 5,9 GB per second dan kecepatan tulisnya ada di angka 5,4 GB per second. Random 4K-nya nggak terlalu kencang, masih di 200-an, tapi untuk Ki 32T1-nya cukup kencang di 700 untuk kecepatan membaca, dan kecepatan tulisnya ada di angka 490 MB per second. Oke, kurang lebih segitu ya untuk PC rakitan yang dikirimkan oleh Gigabyte, yaitu dengan seri Aorus Stealth Ice-nya mereka. Ini bisa jadi kombinasi yang menarik apabila kalian pingin rakit PC yang full putih. Terus kalau kalian pingin semuanya seragam full Gigabyte gitu ya, dari motherboard, kartu grafis, casing, cooling, itu bisa banget ya, terkecuali paling memorinya kalian perlu cari lagi yang warna putih lainnya gitu. Atau mungkin bisa juga kombinasi dengan kartu grafis lain yang warnanya putih dan masih senada, bisa juga sih sebetulnya. Kira-kira menurut kalian gimana PC rakitan yang satu ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.